Jika ditanya apa hobi emak-emak sedunia, semua pasti sepakat dengan jawaban belanja. Ya, ras terkuat di bumi ini bisa menghabiskan waktu berjam-jam saat berbelanja. Tapi sejak maraknya belanja online di Indonesia, emak-emak sering menghabiskan waktunya untuk berbelanja online di marketplace. Lalu, bagaimana kabarnya para penjual perabot keliling dan tukang kredit baju yang dulu sering menjadi tempat belanja emak-emak? Salah satu tukang perabot yang masih bertahan di masa kini adalah Ferdi. Melanjutkan usaha bapaknya, Ferdi berjualan keliling di seputaran Jakarta Timur, mulai dari Cakung, Cipinang, hingga paling jauh hingga ke Sunter, Jakarta Utara, setiap Senin sampai Jumat. Di akhir pekan, Ferdi mangkal dengan membuka lapak di Jalan Kalisari, Cijantung, Jakarta Timur. Berjualan dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Ini saya dengar ada kan banyaknya goceng nih 5.000. Ini semuanya 5.000 bener? Bagaimana? Ya, kalau ini rata-rata 5.000 Bang. Cuman kalau yang di sono mungkin agak beda. 15.2, paling 15.2. Beda-beda. Kadang kan dulu kalau pas masih viral kan, kita bawa yang goceng-goceng kayak pelan sapu kita nggak bawa, kayak keranjang-keranjang nggak bawa. Karena kan sekarang orang banyak yang nyari kayak Bang bawain bak, keranjang, pelan sapu bawain Bang gitu. Makanya kita bawa yang beda-beda harga tawaran lah, bukan obralan gitu kan. Barang-barang yang ia jual semuanya dibelikan bosnya di Jembatan 5, Jakarta Barat. Memang harga barang yang dijualnya murah meriah. Tapi jangan salah, dalam sehari omset berjualan perabot Ferdi bisa mencapai 3-4 juta rupiah. Hal ini tampak wajar, selain karena perabot yang murah meriah disukai warga, lokasi berjualannya yakni di Jalan Kalisari memang dekat dengan permukiman warga. Otomatis, target utamanya adalah emak-emak warga sekitar tempatnya mangkal. Bu Nita ini belanja apa jadi? Beli sapu WC. Sapu WC. Kenapa belinya di tukang perabot keliling ini, Bu? Mungkin kalau dari harga ya nggak perlu nawar ya, repot ya. Terus ya pula mungkin terjangkau. Gitu aja. Ibu mau tanya dong Bu, beli apa aja Ibu? Beli di baskom. Baskom, apa lagi tuh? Mangkok. Mau mangkok. Kenapa Ibu masih belanja di tukang perabot keliling? Kenapa sih Bu? Ya terjangkau aja harganya. Kualitasnya gimana? Bagus sih. Bagus. Kayak harga-harga yang dia mahal-mahal. Ternyata meskipun saat ini belanja online seolah menjadi hobi baru bagi para wanita, termasuk juga emak-emak, masih banyak juga emak-emak lain yang tetap memilih belanja offline alias bertemu dengan pedagang dan bisa memilih langsung barang-barang yang hendak dibeli. Tampaknya untuk barang-barang rumah tangga seperti ini, maraknya toko-toko online tidak terlalu berpengaruh pada penjual perabot keliling, karena mereka juga menawarkan harga yang murah. Baskom paling laku Bang. Baskom? Omprengan juga. Omprengan baskom paling Ya, laku. omprengan kayak tempat makan, tempat lauk. Laku kayak irus-irus, centong-centong, sodet, sikat. Laku semua sih Bang. Berjualan perabot keliling dengan bawaan barang yang banyak tentu saja cukup beresiko, dari jatuh sampai dicuri. Ini kan perabotnya ibaratnya banyak banget Bang ya, ini bisa sampai 100 macem lah ibaratnya gitu ya, lebih lah ini. Iya. Nah ini pas dibawa ini, pernah nggak sih ada yang jatuh gitu? Sering. Sering? Iya. Ah, terus gimana tuh Bang? Ya kita terapin lagi. Tapi lagi? Nah, kadang kan miring-miring kan, Iya. karena kan jalan kadang ada yang miring, ada tanggul, jatuh kadang. Di sini kadang tabrak sama motor. Gitu. Itu sering banget berarti terjadi ya? Sering gitu kadang. Jadi Walaupun lecet-lecet nggak apa-apa dijual lagi tetap ya? kalau pecah udah nggak bisa, kita tukar lagi di sono bisa. Tukar lagi. Tukar pisau. Yang penting kan pisau juga jual goceng ya, jadi kita nggak rugi-rugi banget kan. Pendapatan dari berjualan keliling ternyata lebih rendah dibanding mangkal di perkampungan. Ferdi bisa mendapat keuntungan 2 kali lipat jika ia menggelar lapak dibanding berkeliling dari kampung ke kampung. Menurutnya, semua barang yang dibawa akan terlihat oleh pembeli jika digelar di lapak, sehingga menarik minat para pelanggan. Berbeda jika barang-barang perabotannya ditaruh di mobil. Ada sebagian yang terlihat, tapi banyak juga yang tertutup barang lain. Setelah saya lihat ini nggak tahu ya seberapa banyak perabotnya.
Ini kayak lebih dari 100 perabot nih, mulai dari baskom, pot bunga, terus juga peralatan mandi, peralatan dapur. Ini lengkap banget nih. Wajar aja profesi tukang perabot keliling ini masih eksis sampai sekarang dan jadi favorit ibu-ibu. Nggak usah diajak ke mall, ibu-ibu diajak ke sini udah pasti seneng. Baju dipilih 5.000 satu baju. Aduh. Tak hanya tukang perabot keliling saja yang disukai emak-emak, ada juga tukang kredit pakaian yang ternyata hingga kini masih menjadi solusi emak-emak yang ingin tampil trendy tapi kantong terbatas. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu profesi favoritnya ibu-ibu, yaitu jasa kredit baju keliling. Ini biasanya ibu-ibu tuh beli baju dicicil harian. Cicilannya juga unik nih, dari yang 5.000 bahkan sampai 1.000 per harinya. 12 tahun menjadi tukang kredit baju, Iwan menawarkan aneka jenis pakaian dengan berjalan kaki hingga kurang lebih 10 km melewati sekitar 10 kelurahan di Cisalak, Depok, Jawa Barat. Sehari ini berarti bisa berapa baju dibawa nih? Ya semaksimalnya aja minimal 30, 40 bisa. 40 baju. 40 baju. Ini kan harganya variasi nih, ada yang Beda-beda macam-macam lah. paling murah berapa harganya? Minimal itu di angka 140 lah. 40.000. 140.000 minimal. Paling mahal? Paling mahal di angka 300-an adalah. Menariknya, sistem pembayaran cicilan dibuat harian sehingga emak-emak bisa menyicil hampir 6 bulan bahkan lebih tergantung biaya cicilannya. Dengan begitu, tiap harinya Iwan berkeliling tak hanya berjualan, tapi sekaligus menagih cicilan pada para pembeli. Total, saat ini terdapat hampir 250 ibu-ibu yang menyicil baju pada Iwan setiap harinya. Per hari nih ya? Iya. Ada nggak sih susah yang ditagih ibu-ibu? Sering nggak sih ngalamin kayak gitu? Ya sering banget. Oh gitu. Caranya terus gimana supaya bisa? Ya supaya bisa bayar ya istilahnya kita lembut-lembutin dulu. Ya Terus? kasih pengen pesanan apa biar lancar lagi bisa kayak Nah, gitu. ini kan banyak nih bang ibu yang beli ya. Ya. Itu nyatetnya supaya nggak keliru, nggak ketukar gimana tuh? Ya kan kitanya udah tahu di titik-titik lokasi mana, terus nama-namanya siapa kita udah tahu lah. Sudah menjadi masalah klasik yang sering dialami oleh jasa kredit baju keliling tentu saat menagih cicilan. Tak semua pelanggan selalu ada di rumah setiap harinya. Assalamualaikum. Baju. Namun kadang-kadang ada pelanggan yang berinisiatif menyelipkan uang di dalam buku kecil lalu ditaruh di atas ventilasi pintu rumah. Sehingga Iwan akan langsung mengambil uangnya di lokasi yang ditentukan. Namanya juga kredit alias membayar dengan mencicil. Pastilah harga total yang harus dibayar bisa berkali-kali lipat dari modal. Apalagi Iwan mengambil bajunya jauh-jauh ke Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ditambah lagi hanya model terbaru yang biasanya ia jual. Kalau ngambil untungnya kita sistemnya persentase. Jadi istilahnya misalkan dari 100.000 pendapatan sehari itu mungkin kebagiannya ya standarannya itu 10.000 seharinya gitu. Misalkan pembelian awal 50.000 ya bisa nyampe 110. Ya 120 ya sebisa kita aja sih. Sekitar segituan. Di tengah maraknya pasar online yang menawarkan berbagai macam barang dengan harga murah, tukang perabot maupun tukang kredit baju keliling hingga kini masih bertahan. Kepraktisan, harga yang terjangkau, pelayanan sampai di depan rumah, dan berbagai pilihan langsung di depan mata, semuanya membuat mereka masih menjadi pilihan tempat berbelanja warga plus 62.